Halo, selamat siang semuanya. Kami di sini akan menceritakan tentang pertemanan di area sekitar kami, mengenai mungkin masalah atau ada keluhan tentang pertemanan. Di sini saya akan memulai tentang kisah saya sendiri soal pertemanan saya. Kalau saya itu dulu saya berteman berlima, cewek semua. Tapi tiba-tiba kayak ya namanya awal berteman kan nggak mungkin langsung kita tahu jelek-jeleknya ya. Pasti kayak awal-awal tuh perkenalan tuh masih baik, masih manis, masih kayak sopan. Terus kayak tiba-tiba seiring berjalannya waktu akhirnya ketahuan semua sifat mereka yang jeleknya, yang nggak, pokoknya yang nggak baik lah. Ternyata dalam pertemanan saya ini ada yang egois dan ada yang munafik. Sayangnya karena terlalu toksik, saya susah untuk keluar dari lingkungan itu. Jadi kayak saya akhirnya memutuskan untuk jarang bertemu sama mereka untuk mengurangi toksik itu. Itu kalau dari saya. Coba teman-teman, saya pengen dengar dari Audi bercerita tentang pengalaman dia mengenai pertemanannya, terserah mau di luar kampus, mau di kampus. Mungkin ada keluh kesah dari teman Audi, silakan dilanjut. Oke, makasih Maria. Mungkin kita nih nggak lepas ya dari yang namanya circle. Apalagi kita satu kelas itu pasti yang ada yang namanya itu circle ini, circle itu, dan circle ini. Aku sebagai ketua kelas di kelas pastinya juga tahu gitu loh, kalau kalian nih, oh si ini, si Acan circle-nya sama ini, kayak gitu. Jadi aku kayak sebagai ketua kelas aku sebisa mungkin netral ke kalian semua untuk bisa masuk kemana aja. Aku sih kayak kalau kayak gitu bagus ya, karena kan kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk berteman dengan ini, atau kita nggak boleh menyukai orang itu, dia tidak boleh tidak suka sama orang itu, kan netral ya namanya berteman. Jangan sampai kalian tuh terhasut dalam pertemanan, itu yang paling penting. Selanjutnya saya mau dengar dari Widiawati, adakah di sini? Ya, terima kasih Maria. Masa remaja ini kan di mana masa yang banyak masalah yang kita hadapi. Dulu misalnya pas SMA banyak, terus pas mau udah perpisahan itu kan udah mulai mengecil dengan kesibukan masing-masing, dengan lanjutnya perkuliahan. Oke, selanjutnya mungkin saya mau menunjuk yang cowok dulu deh. Coba kita ke Arma, kita mau mendengarkan kisah tentang keluh kesah pertemanan dia, apakah ada? Kalau dari saya sendiri mungkin apa ya, perbedaan dari pertemanan mungkin dari kelihatan banget tuh dari SMA itu. Kalau SMA tuh dia apa sih namanya ya, kayak lebih ke emang circle, cuman tuh kayak belum terlalu kelihatan banget kayak pas kuliah gitu. Cuman tuh kalau SMA tuh lucu adalah kayak kalau dia nggak pintar atau apa sih namanya, dia pokoknya nggak bisa apa-apa gitu, auto nggak ditemenin gitu kan. Kalau di saya gitu, sama kayak apa ya namanya ya, kalau dianya tuh kayak misal aneh atau apa sih, kayak dibully-bully gitu, kayak di apa ya, masih kayak zaman-zaman gitu, kayak banyakan bully-bullyan gitu lah pokoknya. Tapi kalau apa sih namanya, kalau udah di kuliah tuh malah kayak beda banget gitu. Kayak kalau SMA dulu emang banyak kayak misal banyak orang-orang random tapi tiba-tiba jadi temen ini itu, jadi kayak banyak gitu. Tapi kalau kuliah tuh kayak apa sih namanya, pertemanannya tuh kayak lebih terbatas gitu, lebih terbatas sama apa tuh namanya, terbatas sama ya, malah kayak kitanya tuh kayak sengalirnya gitu, kayak nggak nyari buat temen tapi kadang datang terus. Kalau ininya dia baik terus nyaman ya udah, kalau enggak ya udah, apa kayak kayak nggak terlalu ini banget gitu, kayak pentingin gitu banget gitu. Jadi kayak sengalirnya gitu, dapat ya syukur, nggak juga syukur gitu gitu. Jadi lebih gitu. Jadi ya pokoknya kalau dia baik dia teman gua gitu, mungkin kayak gitu ya. Jadi lebih ke gitu sih. Tapi kan di dunia pertemanan itu tuh kan pasti ada yang toksik ya, nggak mungkin semua berjalan lurus. Makanya zaman sekarang itu kalau menurut aku ya, kayak aku tuh pasti kalau berteman, kalau misalnya dia
aku lihat kayak kurang baik, ya udah aku seperlunya aja, aku nggak begitu akan sedekat mungkin sama dia, pasti menjaga jarak. Aku mau nanya ke Cecilia, apakah Cecilia mungkin punya pertemanan dulu yang toksik gitu, bisa diceritakan? Kalau dari aku ya, kita kan makhluk sosial ya. Menurutku tuh kita tuh nggak bisa terus jadi manusia individu yang nggak punya teman. Mungkin kita pernah dikecewain sama temen, dan itu tuh nggak mungkin nggak mungkin kalau temen ngecewain kita tuh bukan sepenuhnya salah temen juga, karena mungkin kita ngerasa kita ber-effort buat temen, tapi temen kita nggak bisa ngasih effort balik buat kita. Sebenarnya itu kan salah di kita karena ekspektasi kita sendiri ke teman kita. Karena kalau aku ada pengalaman sih, itu juga belum lama, kayak misalnya aku nih orang yang emang jarang bisa nolak buat diajak, atau ada temen yang bilang lagi sedih nih keluar yuk gini-gini, aku pasti bilang iya, mau gimana pun itu keadaannya, aku lagi ada uang atau enggak, tapi aku selalu bilang iya karena aku pikir mereka butuh kita. Tapi pas aku lagi ada problem atau apa dan aku pengen mereka keluar, mungkin mereka sekarang juga udah sibuk dengan kegiatan kampusnya sama teman lain, teman baru, dan itu kadang mereka kayak sorry nggak bisa kayak gitu. Pernah di momen dimana aku benar-benar kayak, lah teman-temanku kemana? Kenapa mereka nggak bisa ber-effort balik ke aku? Pasti kalian pernah ngerasain kayak gitu juga kan? Nah, kalau aku sih sekarang nanggepinnya, mandangnya mungkin apa ya? Aku juga nggak boleh egois dong. Mereka punya kehidupan sendiri. Mungkin secara nggak sadar pun aku melakukan hal itu ke mereka. Sekarang lebih ke ya udah, kalau misalnya mereka bisa ya syukur, kalau enggak ya udah gitu. Lebih kayak itu sih. Tapi tetap harus ada kalau misalnya mereka emang butuh aku. Pada aku gitu. Kan juga Maria, ada Maria. Ya. Maria, ngomong-ngomong tentang toksik, menurut kalian yang ada di sini, definisi toksik itu apa sih? Kalau aku ya, kalau dari aku, toxic itu kayak satu circle yang nggak berkembang. Jadi kayak membuat kita tuh semakin nggak berkembang gitu. Dimana-mana kan berteman tuh saling mendukung gitu. Tapi kalau ini pokoknya terus saling menguntungkan. Tapi kalau ini saling merugikan dan tidak membuat berkembang, itu aku anggap toxic kalau dari aku. Kalau dari contohnya mungkin Farhan. Kalau menurutku itu toksik tuh lebih ke teman yang nggak mau kita tuh seneng gitu. Jadi aku punya cerita teman SMA gitu, pas kuliah dia tuh kalau pas butuh aja datangnya. Jadi pas SMA sering main hampir tiap hari. Pas kuliah dia mulai hilang, main ke circle yang dia punya baru sekarang, tapi datang pas butuh-butuhnya aja. Jadi misal dia nggak bisa ngerjain soal yang ini, jadi dia datang kayak, Chan tolong dong bantuin gini. Sedangkan kalau misal aku yang butuh ya, dia tuh kadang tuh suka nggak mau nolongin, lebih ke maaf ya Chan nggak bisa, maaf ya, kayak ngilang gitu. Kadang nggak dibales, kadang sampai kena blok juga, sedangkan aku nggak tahu salahku di mana. Dia mungkin dari sisi itu mungkin bisa dibilang toksik juga sih. Iya, tapi kalau sampai di blok juga toksik sih. Iya, itu aneh sih. Kata aku aneh sih itu. Ternyata bukan pacar doang ya bisa ngeblok ya, teman juga ya. Iya. Mau tanya dong guys, boleh. menurut kalian ber-effort buat temen tuh perlu atau enggak? Mungkin aku minta Nanda Lestari deh, dia bisa jawab nggak? Effort buat temen tuh penting nggak? Oke. Kalau menurut aku effort buat temen itu kayaknya perlu deh, karena kita kan makhluk sosial, kita saling membutuhkan kan. Nah, kalau kita berteman gak ada effortnya, itu sama aja kayak kita juga toksik jadinya gitu loh. Kayak masa ya kita mau minta tolong sama orang, tapi giliran orang mau minta tolong sama kita nggak bisa gitu kan, nggak mau. Jadi menurut aku effort itu penting sih di dalam circle pertemanan ataupun di luar circle pertemanan.
Tapi kalian pasti semua main Instagram ya? Iya. Kalian pernah nggak punya teman yang serikat itu terus tiba-tiba temannya sekarang jadi penonton story? Bukan cuma pacar lo ya? Sering itu hampir. Pernah Udah banget melimpah kayak gitu mah. Hilang Itu terus. alasan dia bisa jadi penonton story kita tuh kenapa ya? Aku mau nanya ke Irawati dong. Mungkin Irawati punya alasan. Ya kalau aku sih bingung sih. Tapi kalau lihat story mereka aku sering kayak kasih kabar gitu ya, chat kayak apa. Tapi kalau mereka tuh enggak loh. Kayak gimana ya, cuma penonton story aja gitu. Aku juga bingung sebenarnya kenapa sih itu. Aku juga nggak tahu hati mereka itu kayak gimana ya. Misalkan aku tuh kayak orangnya tuh nggak mau ya kayak hilang-hilang kabar gitu kalau berteman gitu, sering kasih kabar. Aku tuh lebih suka kayak gitu. Tapi kalau mereka nggak cuma lihat-lihat story aja, lihat-lihat story aku aja kayak gitu, aku juga ya udah nggak kasih kabar juga sih. Tapi kalau dari aku ya, kalau menurut pengalamanku, kalau teman yang dulunya dekat banget dan sekarang jadi penonton story itu mungkin dia punya teman baru dan lebih asik. Dan dia merupakan teman. Mungkin sih, soalnya kita juga kan jauh kan. Aku sekarang udah di Jogja, mereka di Ternate, jadi mungkin kayak gitu ya. Mungkin masing-masing punya kesibukan kali ya. Iya sih. Sekarang aku mau nanya di sini ada yang merantau dari luar Jogja nggak? Banyak ya? Gua. Ya di Jogja tapi Banyak. bukan asli Jogja. Aku mau ke Herli dong. Herli, kamu dari mana asalnya? Aku dari Natuna. Kamu dari Natuna. Kamu punya teman-teman yang dari sana dan masih berkomunikasi baik nggak sampai sekarang? Walaupun kamu sekarang merantau ke Jogja ya? Masih ada beberapa, tapi nggak sebanyak yang waktunya yang di Natunanya, karena mereka juga banyak kesibukan. Mungkin udah punya teman-teman yang baru. Mungkin. Aku mau tanya nih ke cowok. Biasanya pertemanan cowok itu lebih santai daripada pertemanan cewek. Bisa jelasin nggak kenapa? Kan biasanya kalau yang cewek itu mah suka baper-baperan, kalau cowok itu kan kayak yang santuy, ayo ikut gitulah. Kalau menurut pengalamanku ya, pertemanan cowok itu dimulai di saat dua cowok itu random gitu. Jadi misalnya satu ini lagi main apa, yang tiba-tiba yang satu ini ngikut kayak, apaan tuh, coba gitu. Jadi terbentuklah sebuah pertemanan yang hasilnya tuh gak ada gitu, random, gak ada hasilnya. Tapi dari bentuk pertemanan random itu kadang tuh bisa sampai lama, pertemanannya bisa sampai 3-4 tahun, dan itu masih banyak hal-hal random yang bakal mereka lakuin sih. Kalau menurutku itu. Bener banget, Chan. Sepengalaman Kalau dari Bunda gimana? Dari aku tuh cowok itu kan diciptakan katanya tipe nalarnya yang itu bukan tipe perasa kayak cewek. Jadi kalau ada apa-apa yang nggak dirasain udah biarin gitu. Nalarnya ada yang jalan, enggak, jadi nggak baperan. Oh iya guys, aku juga punya pengalaman yang gitu juga. Cuman kayak apa sih namanya, perbedaannya itu malah kalau menurut aku sekarang, dulu pertemanan dari SMA sampai sekarang tuh kayak jadi kayak lebih bosenin daripada yang sekarang nemu yang se-random sama sesifat gitu, kayak rasanya tuh kayak lebih klop sama yang gitu. Jadi kayak yang lama tuh kayak malah mending aku jauh sama yang Oke, tadi kan kita ngomongin tentang pertemanan toksik ya. Aku mau tanya nih sama kalian yang mungkin punya pengalaman tentang pertemanan toksik. Mungkin semuanya udah percaya, tapi nggak sadar. Nah,
Gimana sih cara kalian keluar dari pertemanan toksik itu? Kalau menurut pengalamanku sih, selama di Jogja ini ketemu sama teman yang toksik itu mengurangi interaksi sih menurutku. Sebatas kenal doang. Tapi kalau untuk berteman dekat lagi tuh enggak. Kalau dia mau minta tolong ya dibantu seadanya, ya kalau enggak ya enggak bisa dibantu ya enggak apa-apa sih. Pokoknya yang penting tuh enggak harus dekat gitu loh. Cuma sebatas kenal aja gitu. Itu sih. Aku tipe orang yang walau bisa kalau untuk nggak bantu mau dia apapun pasti aku kayak tetap kamu kenapa kamu punya masalah apa padahal dia udah pernah buat jahat gitu ke aku. Jadi kalau aku susah banget untuk keluar dari itu, tapi mungkin kalau aku menghindari pertemuan kayak nggak sebegitu dekat, tapi kayak di saat dia jatuh pasti kebantuin. Kan di mana-mana kan pasti kayak orang bilang kamu ngapain sih bantuin dia kan udah gini-gini ke kamu, udah jahat ke kamu, ngapain lagi ditemenin gitu loh. Tapi kalau aku nggak bisa, dia mau sejahat apapun sama aku pasti tetap bantuin. Jadi caranya mengurangi interaksi sama orang itu? Yes. Iya. Mungkin itu cara yang paling gampang ya untuk mengurangi pertemuan, interaksi dengan dia. Karena kalau semakin lama bersama pasti kita semakin toksik. Jadi ngikut alurnya dia. Iya, toksik. Aku Jadi auto ku ilangin sih. Nggak kayak buat kayak ngurangin interaksi atau gimana, tetap ku ilangin gitu. Mau gimana pun ya tetap mending cari yang lain. Banyak yang lebih baik, ngapain bertahan dengan dia. Ya. Iya, benar sih. Ya, tapi kan kalau dia pernah berbuat baik kepada kita kan setidaknya membalas lah, walaupun nggak seperfect dia ngasih kebaikan buat kita. Nah, tapi banyak yang nggak tahu diri, udah dibantu malah makin menjauh. Udah di ngertiin tapi nggak bisa ngertiin balik. Itu paling Jadi kalian mikir nggak sih kayak sekarang makin gedenya kita tuh kita harus makin ngefilter buat teman-teman yang bakal ada buat kita sama enggak. Kita harus mulai tega-tegaan sama teman gitu nggak sih? Iya. Makin dewasa makin susah punya pertemanan kayak circle untuk sebesar apapun pasti makin sini makin menipis, makin kecil circle-nya. Nggak sebesar dulu asal berteman, punya teman sana, punya teman sini. Tapi tahu-taunya saling ngomongin kita di belakang. Berarti kalau toksik, kalau menurutku sih sama-sama Gimana? baik sih. Soalnya kan kalau play victim kan mereka kayak menjelek-jelekan kita, padahal mereka yang salah, tapi mereka buat seakan-akan kita yang salah. Jangan orang zaman sekarang tuh ya gimana ya, lebih gampang buat terhasut sama omongan orangnya. Kayak gitu. Kalau toxic mungkin ngebuat jadi berkembang. Itu. barangkali dari Huda ada sempilan yang di hati nyesek gitu oleh pertemanan. Ada gini, kalau udah keterlaluan ya tempur aja udah biar cepet kelar. Lebih ke barbar ya. Ini yang maksud dari tempur tuh Kan udah gimana? dibilang kalau udah terlalu gitu. Kalau belum terlalu ya dibiarin aja. Kalau udah nggak bisa ditahan ya gimana lagi? Tapi kalian tuh tipe orang yang senang punya circle banyak atau circle dikit tapi kalian percaya sama orang itu? Circle dikit tapi percaya sama orang itu. Aku sih nggak percaya siapa-siapa. Percaya diri pada diri sendiri. Parah. Biar kemana-mana kan gitu. Tidak sehat. Terus kalau menurut kalian pertemanan sehat tuh kayak apa?
teman saya tuh kayak gini apa, susah ada, senang juga ada, mau kemana-mana oke. Atau yang bisa ngajak makan nggak ada. sehat menurutku lebih ke olahraga itu ya Pak. Dia bakal dukung, selalu support kita apapun pilihan kita, dia selalu ada, mau kita di bawah ataupun di atas. Terus kalau kita mau ngambil keputusan, dia bisa ngasih masukan, terus dia bisa support sampai ya kita benar-benar ngerasa kita sampai di titik dimana kita pengen itu tujuan kita gitu. Jadi orangnya support terus gitu. Karena pertemanan gimana? Mana jadi? Karena pertemanan sehat ya menurutku tuh bakal ngebuat diri kita tuh berkembang gitu. Pasti dia juga bakal seneng kalau kita berkembang dan Tapi kalau dari aku, benar sih kata Dila tuh semua benar banget. Tapi kalau dari aku tambahnya, aku pertemanan sehat itu mau dia jauh dekat sama kita, misalnya kita kuliahnya beda-beda kota, dan dia tetap mensupport kita, saya kayak nggak hilang gitu loh. Mungkin itu sehat, karena kalau banyak orang merantau itu pasti ternyata kayak gini karena dibantu temannya, dia bisa berubah dalam mungkin dulu dia berteman toksik terus dibantu berubah sama temannya, akhirnya dia jadi lebih baik dan dia melupakan itu. Pasti ada kan teman kalian, entah itu teman SD, teman SMP atau teman SMA yang sampai sekarang tuh emang masih klop banget gitu loh. Kalau aku sih emang temen dari SMP yang benar-benar sampai sekarang tuh masih kumpul-kumpul. Kalau lagi pada pulang ke daerahnya mas, pada kumpul-kumpul seru-seru. Itu ada 4 kalau nggak 5 orang, mana-mana dah bareng-bareng terus gitu sampai nyatuin satu sekolahan tunduk sama orang 5. Lagu SMA dulu. Kenangan nakal tadi. Gak ada sih kalau karena dia tidak diizinkan kuliah di luar kota. Sedih sih kalau harus meninggalkan temennya benar-benar dari SD terus kayak aku tuh SD, SMP, SMA barengan terus sama dia. Cuma kuliah ini dia dilarang untuk keluar kota sama orang tuanya. Jadi tapi kita sekarang masih berteman baik, sangat baik. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain tentang mengenai pertemanan. Apakah kalian punya pengalaman dalam pertemanan yang gak enak? Mau dalam kuliah, waktu masa SMA? Aku kepo sama ini sih, sama Herli sih. Dari barangkali ada sesuatu yang canggung dari pertemanan selain dari yang tadi dibahas. Kalau punya teman yang dari terus akhirnya waktu pas kuliah berpisah karena orang tuanya nggak mengizinin untuk kuliah di sini karena mungkin faktor biaya, mungkin itulah kami berpisah. tapi kami kalian itu sendiri sering bareng-bareng soalnya. Gimana, Dil? Tapi kalian sendiri mikir nggak sih pertemanan tuh ada kadang karena jarak. Kadang tuh juga karena jarak tuh kita jadi kayak jauh sama teman. Jadi jarak tuh juga sangat berpengaruh banget dalam pertemanan. Iya, benar sih. Kita itu miskomunikasi sama teman aja udah berasa jauh jaraknya. Yang bikin jauh tuh ya itu miskomunikasi, kagak saling gengsian, kagak mau nanya gitu. Tapi kalian pernah gak sih berantem sama teman sendiri atau sahabat sendiri deh yang paling deket
deket terus tiba-tiba berantem itu? Aku pernah sih dulu SMK. Ada yang pernah? Terus ya, apakah kamu masih berteman sekarang? Terus habis itu di kelas 11 ada salah itu urusan pribadiku. Terus ngejelek-jelekin kayak satu di antara ngobrol sama aku pun sekalipun di kenapa, tapi setakut itu mereka sama satu orang ini. Oke teman, terima kasih banyak untuk cerita pengalaman pertemanan kalian di hari ini. Saya mendapatkan kesimpulan dan itu saya simpul karena berdasarkan semua pengalaman kalian yang beda-beda bahwa kita sebagai remaja yang menuju dewasa pasti punya perubahan dalam pertemanan. Kita bisa saja dulu sedekat itu sama seseorang, tapi bisa juga menjadi jauh mungkin karena dia toksik atau menimbulkan masalah yang menjadi pertemanan tidak sehat. Lalu, effort dalam pertemanan itu penting, tetapi jangan berekspektasi kalau dia bakal ngasih feedback. Ketahuilah bahwa setiap manusia punya sisi buruknya. Jika kamu melihat dia baik karena begitu, suatu saat kamu akan merasa kecewa saat dia berlaku di luar ekspektasimu. Lalu, pertemanan yang sehat itu bisa membuat kita berkembang dan selalu mendukung kita dalam situasi apapun. Sedangkan pertemanan tidak sehat atau toksik bisa membuat kita tidak berkembang dan tidak akan mendukung apalagi ada di segala situasi. Mungkin dia bakal hadir di saat kita senang, tetapi dia akan pergi di saat kita jatuh. Terima kasih banyak atas waktunya semuanya. Semoga dari cerita-cerita yang kalian sampaikan bisa menjadi pesan bahwa tidak semua pertemanan itu sehat dan tidak semua pertemanan itu juga tidak sehat. Sekian dan terima kasih dari saya, Maria. Selamat siang.